Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dekat Programming bersama saya Muhammad Ali Albar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Data Manipulation Language atau biasa kita singkat dengan DML. Jadi DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Di sini yang akan kita pelajari ada beberapa. Yang pertama adalah select, itu bagaimana mengambil informasi dari data tabel. Yang kedua adalah insert, menambah data baru dalam tabel. Yang kemudian update, bagaimana mengubah data yang sudah ada di dalam tabel. Yang kemudian terakhir adalah delete, adalah bagaimana menghapus data yang sudah ada di dalam tabel. Jadi ada 4 bagian, ada select, insert, update, dan delete. Kemudian kita masuk ke perintah yang pertama adalah select. Select ini memiliki beberapa klausa, ya. Jadi yang pertama ada untuk klausanya adalah keywordnya, ya. Yang pertama adalah from, ya. Yang pertama from ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tabel mana yang diperlukan, ya, dalam pemilihan datanya. Memilih pakai menggunakan select. Kemudian yang kedua ada where, kondisi yang ditentukannya bagaimana, ya. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman itu biasanya menggunakan if else, itu adalah kondisi yang ditentukan. Nah, kalau di dalam SQL kita menggunakan klausa atau keyword where, ya. Kemudian ada group by. Di sini tujuannya adalah menyusun baris berdasarkan kolom dengan nilai yang sama, ya. Bisa menggunakan group by, ya. Jadi pengelompokan, ya. Kemudian having ini biasanya berhubungan dengan group by, ya. Jadi having boleh ada, boleh tidak, selama ada group by, ya. Tapi kalau group by tidak ada, biasanya having tidak ada. Ya, di sini having itu memilih susunan baris dari hasil group by, jadi hasil dari group by yang memenuhi kondisi. Nah, sama seperti halnya where, having ini berisi kondisi tersebut juga, tapi kondisinya yang berhubungan dengan hasil dari group by, ya. Kemudian ada select, ya, memilih kolom yang ingin ditampilkan sebagai hasil. Jadi kita bisa memilih beberapa kolom, kita bisa juga memilih semua kolom itu menggunakan perintah select. Kemudian ada order by. Di sini bagaimana cara kita mengurutkan baris sebelum ditampilkan sebagai hasil, ya. Jadi kita bisa urutkan, nanti ada yang urutan dari besar ke kecil, ada kecil ke besar, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada distinct, ya. Bagaimana memilih hanya nilai yang berbeda pada suatu tabel, ya. Jadi tidak boleh memiliki nilai duplikat di dalamnya. Jadi misalnya di dalam hasil query-nya itu terdapat nilai yang duplikat, menggunakan distinct, nah hasil dari distinct-nya itu akan mengambil salah satunya saja. Jadi tidak keseluruhan nilai duplikat itu ditampilkan, tapi satu nilai saja, ya. Kemudian selanjutnya konvensi penamaan, ya. Di sini string adalah sesuatu yang berada di dalam atau di akhir tanda petik, boleh tanda petik ganda, petik dua gitu, ya, atau petik satu tunggal, gitu, ya. String boleh. Jadi kalau menggunakan SQL itu dianggap sama, ya. Menggunakan petik dua atau petik satu diperbolehkan, ya. Kemudian nama objek tidak boleh mengandung spasi, ya. Jika terpaksa menggunakan spasi, maka dapat menggunakan tanda kurung persegi. Contohnya di sini misalnya nama atributnya adalah nama dua kata, ya. Jadi nama spasi depan, nama depan dosen spasi pembimbing. Nah, ini menggunakan spasi. Jadi kita kalau menggunakan spasi, nama atributnya harus pakai tanda kurung. Nah, seperti saya sudah
jelaskan di video-video sebelumnya, sebaiknya dalam membuat nama atribut itu ya jangan pakai tanda spasi ya, tapi boleh dipisahkan dengan underscore atau disambung gitu ya. Misalnya seperti ini. Ya, tadi ini nama depan ya. Nama depan seperti ini boleh. Atau nama underscore gitu ya depan. Nah, kan ini nggak ada spasinya. Nah, kalau seperti ini boleh tanpa menulis kurung kotak ya, kurung persegi. Kemudian selanjutnya, dalam contoh program itu keyword ditulis dengan huruf sesuai dengan yang tertulis. Bisa ditulis dengan huruf besar, boleh juga dengan huruf kecil. Tidak masalah di dalam SQL ya. Jadi kayak seperti ini, keyword select, from, keyword where itu boleh ditulis huruf besar, boleh juga ditulis huruf kecil. Itu sama saja hasilnya ya, output yang dihasilkan dari query ini. Contohnya select kolom, nama kolom, from, nama tabel apa, where, nah kondisinya apa, misalnya A sama dengan B. Misalnya di sini kita pakai basis data tenis di video sebelumnya. Jadi terdiri dari beberapa tabel ya, ada player, ada penalties, ada match, ada tim, ada committee member. Yang sama-sama di mana setiap tabel memiliki relasi antar tabel lainnya ya. Nah, ada primary key, ada foreign key-nya, sudah dijelaskan di basis data ini. Kemudian penggunaan select, misalnya di sini ya. Perintah SQL-nya, select bintang from penalties ya. Jadi dari tabel penalties ini ada 4 atribut ya, ada 4 kolom, ada payment no, ada player no, ada payment date, dan amount-nya ya. Jadi ada 4 kolom. Nah, kalau kita menggunakan bintang, ya berarti maksudnya semua kolom itu ditampilkan dari hasil query-nya. Tapi kalau kita ingin menulis memilih tidak semua kolom yang ditampilkan, hanya beberapa kolom saja, ya sebaiknya nanti kita tulis nama kolomnya, ya dipisahkan dengan koma ya. Kalau dianggap semua kita ingin tampilkan ya lebih mudah dengan menggunakan tanda bintang ya, tanpa menulis semua nama kolom-kolomnya. Kemudian hasilnya bisa tertampil seperti ini. Jadi ada 4 kolom ya tadi ya, ada payment no, player no, payment date, dan amount. Jadi kalau kita menulis select bintang from penalties, langsung akan tertampil 4 kolom ini beserta isinya ya. Jadi tergantung isinya, kalau isinya 100 ya 100-100-nya di 100 data tersebut ditampilkan ya. Kalau di sini ada 8 data, ya 8 data saja yang ditampilkan. Kemudian kalau kita ini memilih kolom ya, seperti tadi ya, tidak menggunakan bintang, berarti kolom-kolom tertentu saja yang kita ingin tampilkan. Misalnya di sini tampilkan nomor pembayaran. Jadi payment no, nomor pemain, player no, dan jumlahnya amount gitu ya. Nah, ini payment no, player no, dan amount. Sedangkan payment date-nya tidak ditampilkan ya. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini, select payment no, player no, amount from apa? From tabel penalties ya. Ini ya. Boleh pakai where, boleh tidak. Nah, yang dasar select itu pasti ada select dan from itu ya sebagai dasar ya untuk query yang sederhana. Nah, ini seperti ini. Jadi hanya mengambil 3 kolom saja. Tadi kan ada 8 data ya. Nah, sedangkan yang bagian kolom satunya tidak diambil ya. Jadi apa? Payment date ya. Salah namanya. Kemudian perintah S ya. Kolom hasil perintah SQL itu dapat kita beri nama baru, nama alias itu S itu ya.
untuk memudahkan user menganalisa data. Nah, misalnya diperlukan, misalnya namanya terlalu panjang atau namanya agak rancu, bisa kita sesuaikan dengan namanya, nama baru ya. Misalnya di sini select player no, name, join as, join age ya. Jadi hasil from players ya, dari tabel player. Jadi hasil dari perintah query ini, SQL ini akan menghasilkan 3 kolom, namanya player no, kemudian kolom kedua name, kolom ketiga adalah join age. Ya. Sedangkan join yang ada join ini kan nama sesuai dengan nama asli ya di atribut player itu tidak ditampilkan tapi nanti diganti dengan kolom join age ya. Nah, nama join age ini kan hanya dia tidak merubah di data base aslinya ya, aslinya. Tapi hanya di tampilannya saja namanya join. Nama kolomnya adalah join age. Tapi di data aslinya masih tetap menggunakan nama join ya. Jadi ini hanya manipulasi di tampilannya saja. Kemudian klausa where. Kalau tadi kan masih pakai select from saja. Sekarang kalau menggunakan where bagaimana ya? Where ini tadi sudah dijelaskan untuk memilih atau menyeleksi baris yang memenuhi kondisi yang ditentukan. Ini misalnya dapatkan nomor, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir dari masing-masing pemain pria yang lahir setelah tahun 1970. Nah, query-nya seperti apa? Nah, kita lihat dulu kolomnya apa saja yang pengen ditampilkan. Ada nomor ya. Berarti kan ini tabel player ya kalau dari basis tenis tadi. Berarti player no ya. Kemudian ada name, ada jenis kelaminnya, berarti sex code ya, sex, dan tanggal lahirnya, birthday ya. Kemudian from apa? From tabel player, from players, where. Nah, sekarang kan ada kondisi ya. Kondisinya seperti apa? Yang ditampilkannya itu adalah datanya dia harus pria, berarti jenis kelaminnya pria. Berarti where sex sama dengan pria. Nah, tergantung datanya ya, apakah pakai M atau F atau male atau female. Nah, tergantung datanya. Jadi where sex sama dengan M ya misalnya. Kemudian selanjutnya ada kondisi yang lain juga dan lahirnya setelah tahun 1970 ya. Nah, untuk mendapatkan tahun kan datanya kalau di tabel players itu kan tanggal lahir ya. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah, untuk mengambil tahunnya saja, keywordnya kan sudah kita pelajari di video sebelumnya itu ada years ya. Nah, untuk membandingkan tahun dengan tahun kan harus, jadi kita nggak bisa membandingkan tanggal lahir dengan tahun saja gitu ya. Tapi tahun dengan tahun, jadi apple to apple, jadi pembandingannya sama gitu ya. Seperti ini ya. Di select player no, jadi nomor pemainnya, nama, name, jenis kelamin, sex, tanggal lahir, birthday-nya. Nah, tanggal lahir ini kan berisi tanggal, bulan, dan tahun ya. From players, tabel player, where, sex sama dengan M, jenis kelamin. Kalau dia merupakan string gitu ya, nanti kan harus pakai tanda petik ya, satu atau petik dua boleh. Misalnya kalau petik satu kan untuk satu karakter, petik dua untuk yang lebih dari satu karakter ya. Tapi boleh juga menggunakan petik satu semua nggak masalah ya, nggak dipermasalahkan oleh SQL. N ya karena ada dua, nah pakai N ya, Pak N. Nanti kalau ada tiga ya N lagi, ada kondisi yang lain lagi N lagi seperti itu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan koma untuk kondisi yang berbeda. Dan, nah ini kita ambil tahunnya ya. Tahun lahirnya kapan? Pakai keyword year. Ke years dalam kurung tanggal lahirnya, birthday-nya lebih besar dari 1970 ya. Nah, pria yang lahir setelah tahun 1970.
Misalnya tahun 1986 kan lebih besar dari 1970 ya, jadi setelah tahun 70. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. No name, sex, dan birth ya. Tahun lahirnya 71. Lebih besar dari 1970. Nah, untuk kondisi seks sama dengan M ini ya harus tahu ya isinya. Isi kolomnya apakah dia pakai laki-laki, perempuan, atau pria, wanita gitu ya. Supaya kalau seks sama dengan M ternyata pakainya pria, ya nggak ketemu gitu ya. Mungkin cocoknya kalau pakai pria ya seks sama dengan pria, gitu kan. Kemudian perintah is not null ya. Nah, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada kadang-kadang suatu atribut kita mewajibkan dia harus diisi ya. Jadi tidak boleh kosong, not null. Seperti itu. Jadi select player, player no, league number from players where league number, league no gitu ya. League number itu league no is not null. Jadi pilih nomor pemain, nomor liganya dari tabel player, di mana nomor liganya itu tidak kosong, gitu ya. Jadi misalnya di tabel player itu ada data yang nomor liganya kosong. Yang kosong itu yang tidak ditampilkan oleh query ini. Yang ditampilkan hanya uh, data yang memiliki nomor liga yang terisi, gitu ya. Kalau hasilnya seperti ini, ada nomor liga yang terisi. Jadi yang data-data yang tidak memiliki nomor liga itu tidak akan ditampilkan di query ini. Ya, pakai kunci where. Kemudian klausa order by, ya, klausa order by yang digunakan untuk mengurutkan baris-baris sebelum ditampilkan sebagai hasil perintah SQL. Ya, dan order by. Jadi contohnya ya seperti di Microsoft Word ya, ada ASC atau ascending, jadi urutan naik kecil ke besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya menjadi kecil ke besar, atau sebaliknya dari besar ke kecil itu pakai keyword DESC gitu ya, descending, jadi urutan turun. Tapi kalau kita tidak tulis di query ekspresi ASC atau DESC itu, maka SQL-nya akan menganggap ASC ya, urutan dari kecil ke besar. Ya, kalau kita menulisnya di query. Misalnya ada contoh seperti ini. Select payment no, player no, gitu ya. From penalties, order by, player no, payment no. Nah, di sini kan nggak disebut ASC atau DESC ya, dari order by-nya, dari tabel, dari kolom player no atau payment no, gitu ya. Otomatis dia akan dianggap default nilainya adalah ASC ya, jadi diurutkan dari kecil ke besar. Ini ada dua kolom pengurutannya. Jadi yang pertama ada yang ditampilkan payment number dan player no. Tapi yang diperintahkan di query ini adalah bagaimana mengurutkan player number-nya dulu. Jadi kolom keduanya dulu. Kalau nanti player number-nya ada nilai yang sama, baru urutan payment no-nya ini uh, diatur ya secara ASC supaya berurut dari kecil ke besar. Misalnya seperti ini ya datanya. Jadi payment no dan player no ya. Nah, kalau kita lihat jadi fokus yang diurutkan itu adalah player no dulu ya, 6, 8, 27, 44. Nah, di sini ada data 27 dan 44 yang nilainya lebih dari 1 ya. Nah, karena lebih dari 1, maka di payment no-nya yang baru diurutkan dari kecil ke besar. Nah, 27 ini nilai payment no-nya ada 3 dan 7. Nah, diurutkan yang terkecil dulu, 3, 7. Kemudian 44, 2, 4, 6. Ya, seperti itu.
Kita boleh juga kita menulis order by 2,1, berarti kolom kedua dulu, baru kolom ke satu ya. Tapi kalau kita menulis 2,1 mungkin uh, salah ya. Takutnya kelupaan kolom 2 itu namanya apa sih gitu ya. Kolom satu itu namanya apa. Ya sebaiknya mungkin diikuti cara yang pertama, ditulis nama kolom-kolomnya karena lebih mudah kita mengerti karena terlihat nama kolomnya ya. Jadi kalau menggunakan ASC atau DESC nanti bisa ditambahkan di sini ya. Payment no spasi ASC atau player no spasi DESC ya. Misalnya ini kalau kita player no gitu ya. Nah, kita urutkan dari besar ke kecil ESC, kemudian payment no-nya kita urutkan dari ASC seperti ini ya. Ini bisa seperti ini. Kalau kita mau atur ya, kalau defaultnya kalau kita nggak tulis ya berarti otomatis ASC gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya seluruh klausa dalam satu select ya. Ini kan sudah disebutkan ada from, ada where, ada group by, ada having, ada select, ada order by. Ya, misalnya di sini cari nomor pemain yang telah melakukan setidaknya 2 kali penalti. Jadi dia melakukan penalti lebih dari 1 kali ya, minimal 2 kali. Yang jumlah penaltinya gitu ya, bayarannya itu lebih dari $25. Urutkan hasil berdasarkan nomor pemainnya. Jadi yang grup by-nya ini kita urutkan berdasarkan player no ya, nomor pemainnya. Sini cari nomor pemain yang telah melakukannya. Jadi select yang dicari tampilkan adalah nomor pemain. Select player no ya. From tabel apa? From tabel player. Jadi yang ditampilkan hanya satu kolom saja nih ya. Nomor pemain saja. From players where ya ada kondisinya. Nah, ini kan jumlahnya adalah amount ya. Amount lebih. Nah, di sini nggak ditulis lebih besar sama dengan, tapi lebih dari 25. Jadi amount lebih besar 25 ya. Kemudian bisa juga pakai tadi order by ya, order by player no. Tapi sebelum order by kita pakai group by, kita kelompokkan bisa juga group by player no gitu ya. Having dari player no itu yang lebih dari 1 kali ya kena penalti itu yang ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi select player no from penalties. Oh, bukan player, bukan tabel player ya, tabel penalti, sorry. From tabel penalties where amount-nya lebih dari $25. Terus kita urutkan, kalian datanya banyak tuh ya. Nah, kita urutkan group by player no berdasarkan player no ya. Kemudian kalau yang urutkan tadi order by ya, yang A, B, C, D, E, F, G itu. Group by kita kelompokkan nilainya ya berdasarkan player no. Jadi kalau ada player no yang sama itu dikelompokkan ya. Kemudian having ini kan kalau ada group by bisa ada having, bisa tidak ada having ya. Tapi kalau ada group by tidak ada, otomatis having nggak ada juga gitu ya. Having count, jadi ada keyword count ya, seperti di Excel itu untuk menghitung jumlah ya, jumlah yang bintang ini berarti kan semua tabelnya atau kolomnya hanya ada satu ini player no, jadi hitung jumlah player no yang lebih dari satu ya. Order by player no karena nggak ditulis ASC atau ascending otomatis dianggap urutan dari kecil ke besar. Nah, misalnya seperti ini ya hasilnya 27 dan 44. Alur kerjanya seperti ini. Jadi ada from, ada where, ada group
group by, ada having, ada select, ada order by. Dari from ini bisa ke where, bisa ke group by, bisa ke having, bisa ke select, bisa ke order by, baru hasilnya. Atau dari from, kalau nggak mau pakai where, bisa ke group by, ya. Jadi tanpa where, group by langsung having, atau tanpa having bisa juga langsung ke select, ya. Jadi select from titik-titik apa, from apa, langsung group by, tanpa having boleh juga, gitu ya. Atau yang lain tadi from ke where boleh, kemudian langsung ke select. Nah itu contoh di awal ya, select bintang from apa, where apa, gitu ya. Kemudian boleh pakai order by atau langsung hasilnya tanpa menggunakan order by. Kemudian hasil eksekusi perkelausan dari contoh yang tadi ya, yang jumlah penaltisnya lebih dari $25. Nah, kalau kita menggunakan from dulu, nah ya, karena tadi kan select bintang, select player no, gitu ya, from penalties. Jadi setiap klausannya ada alurnya, hasil stepnya ya. Kalau kita pilih select player no from penalties, gitu ya. Selectnya biasanya belakangan tuh ya, tapi dicari tabelnya dulu ya. From dulu seperti ini from, selectnya belakangan. Tabel mana dulu ya? From mana? Tabel tadi penalties ya, ada 4. Ditampilkan nih semua from apa tabelnya, seluruh datanya. Kemudian ada where tadi, where-nya amount-nya lebih dari $25. Jadi mana yang lebih dari $25 itu masuk ke tabel where. Untuk yang kurang dari 25 atau sama dengan 25 akan dihapus ya. Yang 25 itu kan 5 payment nomor 5 dan 6 itu akan terhapus, nggak ada di tabel where ya. Kemudian tadi pakai group by. Group by berdasarkan player no ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan player no. Yang sebelumnya acak di tabel where masih acak ya, 6 44 27 104 44 27 ya. Masih acak karena diurutkan berdasarkan payment no ya kalau di tabel where-nya. Kalau group by diurutkan berdasarkan player no. 6 44 27 27 104 ya. Ini pengurutannya ya berdasarkan nilai yang mana terlebih dahulu muncul ya. 6 44 baru 27. Nah, makanya 27-nya di bawah bukan sebelum 44 ya, gitu. Setelah di grup by kan player no. Kalau having tadi having itu yang jumlah count-nya ya lebih dari 1 ya. Nah, yang lebih dari 1 itu kan 44 27 ya. Nah, sedangkan yang 6 104 ini penaltiesnya hanya 1 saja, berarti kita eliminasi nomor player no nomor 6 dan 104, sehingga di tabel having nggak ada player no nomor 6 dan 104. Kemudian dari having baru kita select ya, pilih pemainnya. Kalau kita pilih pemain kan berarti 44 dan 27. Nah, kalau kita pilih berdasarkan player no, nggak mungkin dia terjadi redundansi, nggak mungkin ditampilkan 4 baris ya. 4 baris maksudnya 44, baris kedua 44, baris ketiga 27, baris keempat 27. Tapi diambil yang satu aja gitu ya. 44 dan 27. Kemudian baru kita order by, kita urutkan ya, order by. Kalau tadi kan otomatis ASC ya, ascending dari kecil ke besar. Berarti 27 dan 44 dari kecil ke besar. Nah, jadi ini begini urutannya dari perintah tadi, klausal tadi dalam ketika query dibaca ya, ketika query dibaca. Kemudian select untuk lebih dari satu tabel. Kalian kan tadi kan baru satu tabel aja ya, from select apa-apa bla 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 from tabelnya satu saja. Nah, kalau lebih dari 2 tabel bagaimana ya? Ini ada istilahnya Cartesian product. Misalnya ada tabel A, tabel B. Tabel C ini merupakan gabungan dari tabel A dan tabel B, bukan Cartesian product atau perkalian.
Jadi AB dipasangkan dengan 1 2 3, AB dipasangkan dengan 4 5 6 garis kedua, AB dipasangkan dengan 7 8 9 garis ketiga, kemudian CD dipasangkan dengan 1 2 3 baris keempat, CD dipasangkan dengan 4 5 6 baris kelima, CD dipasangkan dengan 7 8 9 di baris ke-6. Nanti kita akan pelajari lebih dalam tentang produk di video tentang join ya, join penggunaan SQL. Dan ini kita tampilkan kembali supaya ingat, karena slide berikutnya akan menggunakan basis data tenis ya. Ini menampilkan data dari tabel teams dan tabel player. Jadi ada dua tabel ditampilkan dalam satu query. Nah, misalnya ini select team number, team no, dan name ya. Dimana from team, tabel teams dan tabel player. Ya. Where teamsnya dot player no sama dengan players dot player no ya, dimana hubungan antara tabel teams dengan tabel player ini bisa dilihat dari where-nya ya. Nah, ini yang penulisan apa, primary key, yang satunya primary key, yang satunya foreign key ya. Kalau players dot player no ini kan primary key-nya ya, di tabel player. Kalau player no di tabel teams itu sebagai foreign key-nya. Ini ya, player dan teams ya. Team player no ini kan sebagai foreign key ya. Nah, sebagai foreign key yang dipinjam dari tabel player. Tadi ada apa aja yang ditampilkan? Team number dan name ya. Team number dan name. Nah, seperti ini ya perintahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Team number 1, name-nya A gitu ya. Jadi ini saya buat ya contoh saja ya, inisial namanya ada A, D, C, B gitu ya. Nah, kalau kalian pengen latihan menggunakan DBMS ya silahkan ya, menggunakan data mungkin nama yang benar. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Yang ditampilkan itu di tabel hasil query ini adalah yang datanya ada di tabel teams dan ada di tabel players ya, di mana data yang di tabel team itu harus sama nilai player numbernya dengan nilai player number di tabel players ya. Kemudian ambigu pada perintah SQL terjadi bila pada perintah select dieksekusi kolom yang dimiliki oleh dua tabel dengan nama kolom yang sama. Misalnya ada kasus ini, misalnya antara tabel yang satu dengan dua ini memiliki nama atribut atau kolom yang sama. Supaya tidak ambigu, maka kita pakai penulisan dot ya, titik. Nah, titik ini menentukan kolom mana yang akan diambil ya, dari tabel mana. Misalnya di sini select payment no, penalties dot player no. Jadi kolom kedua ini diambil dari tabel penalties untuk kolom player no-nya diambil ya. Sedangkan di tabel player kan ada juga player no ya. Nah, tapi di tabel player no di player itu tidak diambil kolom player no karena kolom player no diambil dari tabel penalties. Kemudian berikutnya atribut berikutnya amount, ada name, ada inisial ya. Diambil dari tabel penalties dan player. Jadi ada dua tabel. Nah, ini supaya nggak ambigu tadi, makanya ditambahkan nama tabelnya apa, dipakai tanda dot atau titik ya, penalties dot, nama kolomnya apa, gitu ya, supaya tidak ambigu. Nah, where, dimana nilai player no di tabel penalties itu harus sama dengan kolom player no di tabel players. Jadi ini yang supaya menentukan tidak ambigu ya, ditambahkan dot ya. Ini seperti ini. Jadi tabel
Untuk kolom player no yang ini ya, player no yang kedua, kolom kedua ini itu diambil dari tabel penalties, bukan dari tabel players. Untuk payment nomor itu ya ada name, ada inisial, dan amount itu namanya antara di tabel penalty dan player itu ada yang tidak sama gitu ya, tidak sama sehingga tidak perlu pakai dot. Kemudian nama alias untuk nama tabel gitu ya. Tadi kan sudah pakai S gitu ya. Nama alias ada S, nama alias. Oh, tadi contohnya hmm, join ya. Tadi join S, join H ya. Nah, join itu diganti dengan nama lain join H. Pakai keyword S. Ini cari nama dan inisial pemain yang telah bermain di dalam pertandingan minimal sebanyak 1 kali ya. Cari nama dan inisial. Jadi yang ditampilkan hanya 2, name dan inisial pemain ya, yang bermain di dalam pertandingan minimal sebanyak 1 kali. Nah, berarti yang berhubungan dengan tabel yang sudah bermain itu kan masuk di tabel match ya, pertandingan. Nah, pemain mana yang sudah mengikuti pertandingan? Nah, itu hubungkan antara tabel players dengan match ya. Nah, di sini mungkin ada kesalahan ya. Ini P ini untuk tabel players, M-nya untuk tabel match ya. Bukan players no ya, tapi players nih, player. Sini daripada kita membuat nama yang panjang, kita bisa membuat alias ya. Untuk nama tabel player itu kita anggap sebagai tabel P, kemudian tabel match itu supaya kita nggak tulis panjang, kita anggap sebagai M. Nah, pada saat menulis p.name, jadi boleh juga players.name, boleh players.inisial. Mungkin karena kepanjangan ditulis player, bisa kita singkat dengan huruf P, satunya M ya. Sininya p.playerno, m.playersno ya. Di sini pakai distinct. Distinct ini untuk kalau ketemu hasil yang sama, nilainya sama lebih dari 1, dia akan mengambil satu saja nilai tersebut ya, tanpa melakukan perulangan penulisan nilai yang sama berulang kali ya kalau pakai distinct. Oke, jadi yang dia tampilkan hanya name yang diambil dari tabel players dan inisial tabel players ya, distinct. Misalnya ini tabel player, ada tabel match. Nah, mana yang pemain yang ada di match ini yang ada juga di tabel player, nah itu yang ditampilkan ya. Player no, kita fokus ke player no, ada 44, 8, 8, 27 ada, 6-nya nggak ada, berarti yang ada itu hanya 44, 8, dan 27 gitu ya. Nah, namanya siapa? Namanya adalah DCB, DCB, inisialnya DCB. Ya. Pakai distinct. Kalau tidak pakai distinct, karena ada double kan namanya di match ini, nah itu akan ditulis berulang kali gitu ya, tergantung banyak datanya ya. D itu kan 44, berarti 44 ada 2 kali, ada C-nya 2 kali, C 27, 27 gitu ya. 8-nya 2 kali juga, seperti itu. D. Kemudian penggunaan operator logika dalam where. Boleh kita memasukkan operator logika ya di dalam kondisi where. Nah, seperti penggunaan if else ya. Ada penggunaan operator logika. Jadi misalnya cari nomor-nomor pemain yang usianya lebih tua dari R. Parmenter. Jadi R. Parmenter ini adalah nama orang ya, misalnya di tabel players ya. Kita disuruh mencari nomor pemain, berarti player no ya, yang usianya lebih tua, berarti nah, kalau tadi kan lahirnya ya. Nah ini query-nya.
Jadi tanggal lahirnya lebih kecil dari parameter ini ya. Gitu. Karena tabel ini berhubungan untuk membandingkan antara tabel players dengan tabel players ya. Jadi kita buat nama alias untuk tabel player yang sama ya. Tabel player yang satu kita pakai nama alias S, P, yang satunya sebagai S par. S par ini yang untuk menerangkan yang parameternya, P-nya ini yang akan kita sebagai pembanding untuk menghasilkan tabel hasil keluarannya. Sehingga pada saat menampilkan kolomnya kita pakai p.playerno ya, bukan pakai par.playerno, tapi p.playerno ya. Kemudian where, nah, where ini kan kondisinya ya, kondisinya kita lihat yang par.name-nya itu adalah parameter, kemudian par.inisialnya adalah R misalnya, kemudian n, kalau lebih dari beberapa kondisi jangan lupa pakai n ya, p.birthdate lebih kecil dari par.birthdate. Jadi jangan lupa kalau lebih dari dua kondisi jangan lupa pakai n ya. Itu. Jadi ini p.birthdate-nya lebih kecil dari par.birthdate. Jadi tanggal lahir harus dibandingkan dengan tanggal lahir. Kalau tahun ya harus tahun gitu ya. Jadi harus sesuai. Kemudian ini contohnya ya. Jadi tadi yang player, tabel player itu kita anggap jadi dua tabel, yang satu sebagai P, yang satu sebagai par. Ya. Ini ada parameter, saya kasih inisial R gitu ya. Nah, ini hasilnya yang nilai apa? Yang tanggal lahirnya lebih kecil ya, berarti lebih tua dari parameter. Misalnya parameter ini tahun 82 lahirnya, berarti yang lebih tua itu adalah D, ada A, ya ada D ini siapa 8, ada 6, A itu 6, kemudian lebih tua lagi 44, 6, 8, 44. Kemudian cari nomor dan nama pemain yang tinggal di kota yang sama dengan pemain nomor 27 ya. Nah, misalnya di sini ada pemain yang nomornya nomor pemain ya 27 itu. Nah, bagi siapa yang tinggal di kota yang sama gitu ya, kalau kita lihat dari sini. Nah, di tahunnya ya, yang tinggal di kota yang sama dari nomor 27 itu siapa gitu ya. Jadi perintahnya adalah select. Jadi sama seperti tadi. Jadi kita bandingkan karena dua hanya ada di tabel player ya pembandingnya. Tabel player dengan tabel player. Jadi yang satu dianggap P, satu dianggap misalnya P27. Nama alias boleh bebas sesuai keinginan kalian. Misalnya di sini pakai P27 untuk menjelaskan kalau dia ada nomor 27 gitu ya, ada nomor pemain nomor 27. Nah, nanti yang ditampilkan hasilnya itu pakai P dot gitu ya, P dot player no, P dot name gitu ya. Jadi untuk outputnya itu nanti berdasarkan tabel P ya. Where tadi yang kotanya sama ya, berarti town, P dot town. Jadi kota yang ada di tabel P ini harus sama dengan kota yang ada di tabel P27 gitu ya. And P27.playerno itu nomornya 27 gitu ya, nomor pemainnya di tabel 2 P27 itu nomor sama dengan 27. And nah P.playerno, nah yang ditampilkan kan di tabel P ya. Nah P.playerno yang bukan, ini tanda seperti ini ya, lebih kecil lebih besar ini berarti bukan sama dengan 27. Nah, selain nomor 27 berarti yang ditampilkan ya. Jadi kalau kita pakai hanya kondisi yang pertama saja ya, p.town sama dengan p27.town, maka nanti outputnya akan ikut juga nomor 27. Nah,
Sedangkan kan kita tidak ingin ditampilkan nomor 27 ya, karena sebagai pembanding siapa yang tinggal di kota yang sama dengan nomor 27. Sehingga perlu kita tambahkan kondisi yang 2 dan 3. Boleh juga kita tambah tambah tanpa kondisi kedua ya. Langsung kondisi ketiga bisa juga hasilnya bakalan sama. P dot player no lebih kecil sama tidak sama dengan 27 ya. Contohnya seperti ini, berarti misalnya yang tinggal di 27 ini kan tinggal di kota C ya. Nah, yang sama dengan yang sama-sama tinggal di kota C itu siapa? Nomor 6 ya, nama inisial A. Kemudian insert data ke tabel ya. Syntax SQL untuk menambahkan data per tabel, insert into ya. Jadi huruf besarnya adalah keywordnya ya, insert into. Nah, nama tabelnya apa gitu ya. Kemudian ada keyword berikutnya values ya. Valuesnya untuk ekspresinya apa. Kemudian kita bisa juga menambahkan data dengan mengambil dari data tabel lainnya ya. Misalnya kita buat tabel alumni, kita ambil dari tabel mahasiswa yang sudah ada di SIA tanpa kita menulis ulang kembali satu-satu gitu ya. Jadi istilahnya kita memindahkan data dari tabel mahasiswa ke tabel alumni. Itu bisa. Perintahnya seperti ini, insert into nama tabel, misalnya tabel alumni. Nah, baru pakai perintah select. Nah, ini ya. Select ini kita pakai ke tabel mahasiswa tadi ya, select. Nah, klausanya apa, kolomnya apa gitu. Misalnya select bintang from tabel mahasiswa. Nah, where ya, misalnya yang sudah lulus apa gitu ya. Yang sudah selesai, yang sudah wisuda gitu ya. Misalnya ada kondisi di tabel itu. Nah, supaya alumni pindahnya ke tabel alumni. Supaya tidak gabung lagi ke tabel mahasiswa. Nah, yang kotak-kotak ini, yang kurung persegi ini opsional ya, boleh ditulis atau enggak ya, opsional boleh ditulis atau enggak. Kemudian pengisian data tabel ya. Cara pertama, ini urutan data default. Yang pertama, insert into table name, values, value 1, value 2, dan value 3, dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini, kan di tabel name ini kan ada kolom-kolomnya ya kan kita nggak sebutkan kolom pertama itu apa, kolom kedua itu apa, kolom ketiga itu apa. Kalau seperti ini tidak dituliskan kolomnya, maka nilai value 1 itu akan masuk otomatis di kolom pertama ya. Dari table name ini values 2, value 2 akan masuk ke kolom kedua. Jadi kita tidak perlu pusing gitu ya. Value 1 itu otomatis akan masuk di kolom 1. Tergantung urutannya ya pada saat menulis values-nya. Nah, akan bermasalah jika kita tidak hafal nama urutan kolomnya dari kiri ke kanan. Nah, itu akan bermasalah. Sehingga untuk memudahkannya, kita sebaiknya kalau bisa tulis nama kolomnya gitu ya. Seperti cara kedua ini, table name, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Supaya nanti value 1 akan otomatis masuk di kolom 1, value 2 nanti kolom 2, value 3 kolom 3. Meskipun acak pada saat kita menulis kolom ya seperti bukan urutan kolom di tabel aslinya, itu nggak masalah ya. Yang penting urutan antara yang ditulis di dalam kurung kolom 1, kolom 2, dan 3 ini harus sesuai dengan urutan dari value 1, value 2, dan value 3. Nah, gitu ya. Kemudian manipulasi data. Nah, misalnya di sini disediakan tabel ya. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel jurusan, gitu ya. Tabel mahasiswa, nah ini ada NRP, nama, alamat, kelas, lahir, jurusan, wali, gitu ya.
Kemudian di sini ada yang 0, ini berarti tidak ada nilainya gitu ya. Nah, di sini double dosen, NIP, nama, gaji, alamat, jurusan, atasan. Nah, kita harus tahu nih urutan NIP. Kolom pertama tuh NIP, kolom kedua nama, kolom ketiga gaji, alamat, terusnya gitu ya. Jadi harus tahu pada saat melakukan insert. Kalau nggak tahu, kita bisa tulis nama kolom-kolomnya. Nah, contoh pengisian data tabel. Misalnya cara yang pertama tadi, tanpa kita menyebutkan nama kolomnya ya, dari tabel dosen. Insert into dosen values 101 Sasongko 5 juta ampenan 10 gitu ya. Kita lihat tabelnya kan, nah 101 NIP, nama, Sasongko, gaji, jadi berurut gitu ya. Nah, itu kalau kita tahu urutan kolomnya. Kalau tidak tahu nanti ya akan masuk asal juga. Misalnya name-nya ada di kolom pertama, kita tulis 101. Ya nanti otomatis dari SQL ini nilai name-nya akan masuk 101. Itu akan uh, membuat rusak ya database-nya. Name-nya ternyata masuk 101. Nah, padahal 101 ini adalah NIP seperti itu. Kemudian cara kedua bisa juga seperti ini. Insert into dosen, nama, NIP, gaji, alamat, jurusan, atasan. Tadi kan kolom paling pertama kan NIP ya, boleh ditulis acak gitu ya. Yang penting urutan values-nya sama gitu ya. Name itu untuk Jainuddin, NIP itu untuk 102, gaji untuk 4 juta, alamat untuk Selagalas, jurusan untuk nomor 1, atasan untuk 101. Nah, boleh seperti ini. Yang penting urutan antara nama kolom dan values-nya itu sama ya. Meskipun di tabel aslinya NIP itu urutan pertama gitu ya. Nah, itu enaknya. Kemudian ini Sasongko dan Jainuddin sudah masuk ya. Sasongko dan Jainuddin sudah diinputkan. Sekarang Widi, Endang, Aryo sampai Lukman Hakim. Nah, kalau kita ingin memasukkan secara sekaligus, ya, ini kan baru satu-satu nih, ya. Kalau kita masukkan secara sekaligus boleh juga gitu ya. Nah, caranya seperti ini, nanti dipisahkan dengan koma ya, values dalam kurung untuk nilai yang baris pertama, koma, baris kedua, kurungkan gitu ya. Yang ketiga dari Widi sampai Lukman Hakim. Nah, karena nggak ditulis kolomnya, nama kolom-kolomnya ya harus benar ini ya. Kolom pertama harus NIP, kemudian nama, gaji, alamat, kemudian apa nih jurusan, dan atasan gitu ya. Harus benar urutannya. Kemudian insertion data jurusan, ya, bagaimana menginsertkan data di jurusan tadi. Kemudian insert into, nah boleh seperti ini ya, kuliah SBD jurusan. Oh, tadi kan insert into langsung nama tabel ya, tabel jurusan. Boleh juga kita menulis kuliah SBD kuliah underscore SBD. Kuliah underscore SBD ini adalah nama database ya. Nah, pakai dot seperti tadi ya. Jadi di dalam database kuliah SBD itu ada tabel jurusan. Di tabel jurusan ini ada kolom namanya, kode, jurusan, dan kajur, serta sekjur. Ya. Boleh, boleh tanpa ditulis database, nama database kuliah SBD boleh. Ya. Langsung insert into jurusan, nama kolomnya ditulis seperti itu ya, values. Nah, ini harus sesuai dengan urutan dari urutan yang kita tulis di urutan kolomnya ya. Kemudian insertion data mahasiswa ya. Jadi kalau kita tulis secara langsung ya tadi beberapa data ada 5 data. Nah, seperti ini ya, sama seperti dosen tadi dipisahkan dengan koma. Ini harus tahu juga ini urutan kolom dari tabel mahasiswa ya. Kemudian kembali ke basis data teknis. Kalau pakai insertion data, sebuah tim baru dengan pemain nomor 100 sebagai kaptennya telah bergabung di dalam liga. Ya.
nomor pemainnya player no-nya 100 ya, itu sudah bergabung di liga. Tim ketiga ini akan bermain di divisi ketiga ya, di tabel teams ya, berarti ya sebuah teams baru. Tabel teams itu adalah tim number, ada player no, dan division. Nah, divisi ketiga ya tadi ya. Tim numbernya apa gitu ya? Tim numbernya berarti urutan yang paling berikutnya ya setelah data yang sudah ada. Player no tadi 100 ya. Nah, misalnya di sini, nah insert into team ya, team number, player no, dan division. Jadi ada 3 kolom ya tadi ya. Values 3, 100, divisi ketiga. Atau tanpa menulis nama kolomnya ya, tapi harus tahu ya, hati-hati dalam penulisan urutannya ya. Insert into team, values 3, 100, dan third ya. Kemudian buatlah sebuah tabel baru yang mencatat nomor pemain, nama, kota, dan nomor telepon dari masing-masing pemain yang tidak memiliki nomor liga. Pemain yang tidak pernah bermain di dalam liga ya. Jadi dia tidak memiliki nomor liga ya. Nah, berarti nomor liga tadi league number ya. Buatlah sebuah tabel baru yang mencatat. Nah, di sini perintah membuat tabel baru pakai perintah DDL ya, bukan DML. Buat tabel baru kan create table ya. Nama tabel barunya apa? Bebas ya. Di sini create table rec players ya, misalnya nama tabel barunya adalah rec players. Ini dalam kurung. Nah, setiap atributnya kita jelaskan tipe datanya dan apa constraint-nya ya, not null, mana yang primary key ditulis juga ya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat tabel, nah, dari tabel rec player ini kita masukkan nama, kita copy dari nama yang ada di data yang ada di tabel players ya. Tabel player itu berisi nomor pemain, nomor pemain berarti players no, name, town, nomor telepon ya, phone number ya kalau nggak salah atributnya ya, dari masing-masing yang tidak dari masing pemain yang tidak memiliki nomor liga ya. Nah, enter into rec player, jadi perintah select player no, name, town, phone number ini diambil dari, jadi kita nggak perlu tulis data kembali ya, kita copy dari tabel data tabel players ya, dimana league numbernya is null ya, jadi yang pernah main di liga gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat tabelnya ya, league numbernya yang nol gitu ya, yang nilainya nol. Nah, ini apa kontennya ya, bukan isi tabelnya ya, tapi yang ada nilai league numbernya. Kemudian kita kembali dulu. Nah ini ya, jadi copy saja dari tabel player. Misalnya tabel player seperti ini, misalnya league numbernya 0. Nah yang tertampil ya hanya yang pemain nomor 8 saja gitu ya. Nah untuk gantung kolomnya player no, name, town, dan phone number. Jadi nggak semua kolom ditampilkan di pemain nomor 8. Kemudian update data dalam tabel gitu ya. Update data keywordnya adalah update dan set ya. Update tabel mana, kemudian set diganti apa gitu ya, nama kolomnya beserta ekspresinya. Kemudian kalau butuh where boleh ditambahkan, bahwa kalau tidak ada where boleh tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi basis data tenis. Keluarga Parmenter telah pindah rumah. Jadi sekarang mereka tinggal di Palmer Street nomor 83. Jadi alamatnya berubah gitu ya, dari kan Parmenter ini tambah player ya tadi ya. Data alamatnya berubah, addressnya, kotanya berubah, townnya, kode posnya berubah, nomor telepon mereka yang baru belum diketahui.
Jadi telepon lama ganti kosong gitu, misalnya strip, ya boleh. Di sini perbarui data keluarga permentar berdasarkan informasi tersebut. Berarti kita harus update ya, update. Nah, nama tabelnya apa gitu ya? Update player, set apa aja yang diubah gitu ya. Diubah tadi jalannya ya, tergantung atributnya ya tadi. Nama kolomnya street sama dengan kolom street, pas number 83, tonnya England Inglewood ya, postcode-nya 12340, kemudian phone number-nya 0 ya karena nggak tahu. Where pakai kondisi ya, where name yang dimana yang namanya parameter. Kalau kita nggak pakai where, nanti semua data yang di tabel players itu, semua yang data selain parameter juga akan diubah datanya. Data street, data host number, ada town, ada postcode, dan phone number. Nilainya sama semua. Palmer Street 83. Itu kalau tidak pakai kondisi ya, kondisi while. Ini ya, seperti ini hasil tabel playernya setelah diupdate. Kemudian naikkan jumlah penalti sebanyak 5%. Nih, update penalties, set amount, jadi nilai amount yang baru itu kita ganti rumusnya amount ditambah amount kali 0,05. 0,05 kan 5% ya. Nah, tambah where sini. Jadi semua semua apa? Semua data itu ya, semua data dari pemain itu amountnya berubah ditambahkan 5%. Harusnya di sini ini ada kesalahan apa penulis hasil outputnya ya. Harusnya di sini 100 tambah 5 gitu ya. Harusnya di sini 105 gitu ya. Di sini 9 ya, 75 tambah 4 ini 5, ini 26, 26, ini 32, sini 9. Nah, harusnya seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Hasil dari amount yang di awal kan 100 ditambah 5% dari amount itu berapa? 5% dari amount itu 5 misalnya. Jadi 100 tambah 5 ya 105 gitu ya. Jadi di sini yang salah nih. Jadi ini nggak usah dipakai ya. Nggak usah dipakai nih. Nah ini nggak usah dipakai. Pakai yang ini 105, 79, 105, 26, 26, 32, 79. Selanjutnya, nah delete. Yang terakhir adalah delete data dalam tabel. Sintak SQL-nya adalah delete from tabel apa gitu ya. Where-nya boleh ditambahkan kondisinya. Kemudian hapus, misalnya di sini hapus seluruh data penalti yang dilakukan oleh pemain nomor 44 pada tahun 1980. Berarti delete ya. Keywordnya adalah from ya, delete from. Berarti tabel penalties ya, delete from penalties. Where ya, where delete from penalties where. Nah, ini ada kondisinya. Yang nomor pemainnya 44 berarti player no sama dengan 44 and tahunnya years, payment date-nya dari payment date ya tahunnya sama dengan 1980. Nanti akan terhapus ya untuk player number 44. Kemudian manipulasi data tabel. Ini perbaharui data. Contohnya update dosen, set, alamat, sang gigi, where, nip, sama dengan 501 ya, tabel yang dosen tadi ya. Update, ada setnya ya, jangan lupa, boleh pakai kondisi. Kemudian hapus data, delete from dosen, where, nip, sama dengan 501. Jadi data yang nip-nya 501 kita hapus dari tabel data.
ada di tabel dosen. Kemudian masukkan data tambahan. Nah, ada data tambahan dosen baru ya. Atau tadi kita sudah hapus 501, salah hapus, kita masukkan lagi. Insert into dosen values ya. Nah, boleh pakai dosen dalam kurung nama kolomnya ya. Langsung seperti ini values sesuai dengan urutan ya. Tadi NIP, nama, gaji, alamat, jurusan, dan atasan. Ini contoh-contohnya evaluasi. Nanti kita akan bahas di pertemuan diskusi ya, diskusi perkuliahan. Bisa dipelajari ya itu materinya, coba jawab, nanti kita bahas untuk query-nya. Ada beberapa tabelnya yang ditanyakan untuk query-nya ya. Oke, mungkin ini saja materi video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.